Perkenalkan, saya Holman Gani Purba dengan NIM 2315101071 dari kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu multi-experience. Nah, apa itu multi-experience? Multi-experience adalah mengacu pada keseluruhan pengalaman pengguna dengan satu aplikasi di berbagai titik. Kontak digital, situs web, aplikasi seluler, chatbot, augmented reality atau realitas virtual, perangkat yang dapat menggunakan kombinasi modalitas interaksi seperti sentuhan, suara, penglihatan, dan gerakan. Tujuannya adalah untuk mendukung perjalanan pengguna yang mulus dan konsisten. Ini bukan lagi pertanyaan bagi perusahaan apakah hanya menggunakan platform web atau seluler atau keduanya. Ini tentang bekerja dengan pasar perangkat yang berkembang dan pengalaman masing-masing. Aplikasi harus berjalan dengan sempurna di seluruh platform sambil membangun koneksi yang konsisten dan menarik di seluruh platform. Perangkat multi-experience melibatkan pembuatan titik kontak yang sesuai untuk berdasarkan modalitas tertentu, sambil mempertahankan pengalaman pelanggan yang konsisten di berbagai media seperti situs web, aplikasi seluler dan desktop, jam tangan pintar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu manfaat mengadopsi multi-experience. Berikut ada 4 manfaat untuk mengadopsi multi-experience. Itu yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Ini membantu perusahaan membawa sejumlah besar operasi internal dalam satu ruang, menjadi lebih mudah dari sebelumnya untuk merampingkan proses bisnis dengan setiap proses hadir dalam satu sistem. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk menciptakan pengalaman digital yang efisien, lebih cepat, dan berharga. Yang kedua yaitu minimalkan waktu untuk memasarkan aplikasi. Mengaktifkan multi-experience akan membantu merek secara signifikan meningkatkan waktu pengembangan sebanyak 10 kali lipat. Semua kredit untuk kode yang dapat digunakan kembali dan proses desain yang efisien. Menggunakan multi-experience, siklus umpan balik juga dapat dipersingkat dengan rilis yang lebih cepat. Ini membantu dalam menciptakan dan mengasah pengalaman digital. Yang ketiga itu, aktifkan penerapan terkendali. Penerapan tunggal berbasis cold adalah masalah beberapa minggu. Namun dengan multi-experience di tempat, informasi dapat dikirim langsung ke penyedia server berbasis cold. Dengan demikian, memberikan kontrol yang lebih baik dan menyebarkan yang cepat. Yang keempat, itu hapus risiko keamanan. Mengaktifkan multi-experience dapat membantu perusahaan mendapatkan tampilan 360 dari landscape perangkat lunak mereka dengan semua aplikasi yang diumpankan ke satu platform. Dengan demikian, menghilangkan semua potensi risiko keamanan seperti shadow IT. Selanjutnya itu tujuan penerapan multi-experience. Agar dapat lebih memahami tentang hal ini, dan arti pengertian multi-experience, maka tentunya juga harus mengetahui seperti apa tujuan mereka secara khusus. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa multi-experience ini lebih mengacu pada keseluruhan pengalaman pengguna dengan satu aplikasi di berbagai titik kontak digital. Sebagai contoh misalnya situs web, aplikasi seluler, chatbot, augmented reality atau realitas virtual, perangkat yang dapat dikenalkan dengan menggunakan kombinasi modalitas interaksi seperti sentuhan, suara, penglihatan, dan gerakan. Seperti yang sudah tertulis, tujuan utamanya adalah untuk mendukung perjalanan pengguna yang mulus dan konsisten. Singkatnya, multi-experience adalah tentang beradaptasi dengan peningkatan pasar perangkat yang berbeda dan pengalaman masing-masing. Sebuah application sekarang perlu berjalan pada platform yang berbeda dengan beradaptasi dengan mudah sambil memberikan pengalaman yang konsisten dari perspektif bisnis.
Pertama, itu karena beberapa bisnis, organisasi, atau perusahaan sudah melakukan dan untuk yang lain. Itu karena rata-rata individu saat ini memiliki 2 dan 3 perangkat yang berbeda. Dengan kata lain, itu menjadi sebuah norma yang semakin diharapkan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya yaitu setelah mengetahui pengertian dan tujuan multi experience, maka selanjutnya kita akan menuju ke tahapan multi proses dalam journey. Seperti yang dijelaskan menurut seorang ahli dan pakar yang juga seorang wakil presiden riset di Gartner bernama Jason Wong, dia mengusulkan model 4 langkah untuk menerapkan multi experience ke perjalanan pengguna digital. Adapun beberapa jenis tipe tahapan multi experience dalam user journey itu yang pertama, sinkronisasi. Ini merupakan tahapan dalam menyimpan informasi pengguna yang dapat ditemukan dan diakses pengguna kapan saja. Yang kedua itu penglihatan. Kemudian jenis tipe tahapan yaitu untuk memahami konteks, lokasi, situasi, preferensi, histori pengguna, dan kemudian menawarkan informasi dan interaksi yang lebih baik kepada pengguna. Yang ketiga itu pengenalan. Selanjutnya itu menggunakan analitik prediktif untuk memberikan saran kepada pengguna. Dan yang terakhir itu menjalankan. Pada akhirnya tahapannya adalah bertindak atas nama pengguna saat diberi izin dan membuat keputusan terbaik untuk pengguna. Dalam mewujudkan multi experience, ini kemudian akan memungkinkan mereka untuk menerapkan analitik prediktif dan menawarkan rekomendasi kepada pengguna untuk tindakan mereka selanjutnya. Vendor platform deployment seringkali memperluas proporsi nilai mereka di luar aplikasi seluler dan pengembangan web untuk memenuhi permintaan pengguna dan industri. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Jason Wong, hasilnya adalah munculnya platform pengembangan multi-experience yang digunakan dalam pengembangan chatting, voice, augmented reality AR, dan pengembangan yang dapat dilaksanakan untuk mendukung bisnis digital. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.